Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu semangat dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Baiklah Bapak Ibu pendengar yang budiman, saya perkenalkan di sini saya Gustina, biasa dipanggil Ibu Tina. Di sini saya akan mencoba memberikan materi pemahaman tentang pendidikan yang memerdekakan, khususnya kepada Bapak Ibu guru di seluruh Nusantara dan juga kepada Bapak Ibu yang disebut sebagai orang tua di seluruh Nusantara. Di sini pendidikan yang memerdekakan ini pernah digagas oleh Bapak pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yang memerdekakan tersebut menitik beratkan kepada perubahan secara menyeluruh, baik itu perubahan lahir dan perubahan batin, berdasarkan kodrat alami setiap anak atau setiap peserta didik. Kemerdekaan yang dimaksud dalam pendidikan itu yaitu bersifat berdiri sendiri, tidak bergantung kepada orang lain, dan dapat mengatur sendiri sesuai dengan apa yang ada pada potensi di dalam dirinya sendiri. Maksudnya di sini, kemerdekaan itu kita bebas dari hidup terperintah. Kemudian kita cakap mengatur diri kita sendiri. Pendidikan yang memerdekakan bukan pendidikan yang lepas akan kontrol dari seorang orang tua atau pendidik di sekolah. Tapi bagaimana pendidik dan orang tua itu bisa menyeimbangkan olah hati, olah rasa, raga, dan juga karsa dari seorang anak atau seorang peserta didik itu secara seimbang. Bagaimana orang tua dan juga pendidik memberikan seluas-luasnya kesempatan kepada peserta didik untuk tumbuh sesuai kodratnya. Dan tentunya kita juga tidak bisa lepas, walaupun kita memberikan seluas-luasnya kesempatan kepada peserta didik kita untuk tumbuh sesuai kodrat alam yang sudah dibawanya, tentunya juga kita harus sesuaikan dengan tuntutan zaman. Bapak Ibu pendengar yang budiman, di sini prinsip yang harus kita yakini terkait pendidikan yang memerdekakan itu adalah bagaimana kita harus tahu setiap anak atau setiap individu yang lahir itu terlahir dengan kodrat yang unik dan berbeda dari setiap individu, di mana tidak ada satupun yang sama antara satu individu dengan individu yang lain, walaupun itu anak kembar sekaligus. Ya, pasti memiliki perbedaan. Masing-masing individu atau masing-masing anak itu tetap kita kembangkan sesuai dengan bakat bawaan yang sudah mereka bawa dari lahir. Bagaimana kita mengembangkannya secara optimal? Bisa kita ibaratkan bahwa setiap anak atau setiap peserta didik kita itu ibaratnya seperti sebuah bintang yang bersinar terang di langitnya masing-masing. Tugas kita sebagai orang tua atau tugas kita sebagai seorang pendidik hanya bisa memberikan energi agar bintang-bintang itu terus berpijar di lintasannya masing-masing, tentunya dengan berbagai tantangan dan rintangan yang beraneka ragam yang nanti mereka temui disesuai zaman mereka. Dan juga kita mengetahui dari filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa anak atau peserta didik itu ibarat kita sebagai petani. Bagaimana kita menanam sebuah biji. Misalkan kita menanam biji jagung, tentunya kita tidak akan bisa memaksa
tanaman tersebut tumbuh seperti padi. Nah, di sini tugas kita bagaimana kita merawat tumbuhan tersebut agar bisa tumbuh dengan baik, tumbuh dengan sempurna, dengan cara menyianginya, bagaimana dengan cara memberi pupuk. Nah, itu adalah tugas kita sebagai orang tua atau peserta didik supaya biji yang kita tanam tersebut bisa tumbuh secara optimal. Jadi di sini kita tidak boleh lagi beranggapan bahwa murid itu sebagai tabula rasa. Ya, tidak boleh lagi beranggapan murid itu seperti kertas kosong yang bebas kita coret-coret semau kita. Tetapi sebenarnya anak itu sudah membawa kodratnya yang aman dari mereka lahir. Nah, apa peran tugas kita sebagai orang tua dan pendidik? Kita hanya menebalkan apa yang sudah dibawa dari kertas yang sudah berisi dari anak tersebut. Walaupun kertasnya itu masih sama, tugas kita sebagai orang tua dan pendidik adalah bagaimana kita menebalkan coretan-coretan yang sudah dibawanya atau kodrat yang sudah dibawanya dari mereka lahir tersebut. Tugas kita menebalkannya yaitu dengan cara mengarahkan ke arah yang positif, agar apa yang ada di dalam dirinya tersebut, apa yang negatif dari dalam dirinya tersebut bisa kita hapus atau kita samarkan dan mungkin bisa kita hilangkan dari anak tersebut. Jadi kita tidak beranggapan anak itu tersebut adalah kertas kosong yang bisa kita coret semau kita saja. Nah, di sini kita sebagai orang tua bagaimana harus bisa memunculkan pendidikan yang memerdekakan tersebut. Apa yang harus kita hilangkan? Sebab anak tersebut sudah membawa kodratnya. Hal-hal negatif yang ada dalam diri anak itu harus kita hilangkan. Bagaimana cara menghilangkannya? Yaitu dengan mendidik dan mengajar mereka dengan sikap-sikap atau dengan karakter-karakter seperti karakter yang beriman dan bertakwa, mengajarkan mereka kemandirian, mengajarkan mereka supaya bisa berpikir kritis. Kemudian bagaimana bisa menumbuhkan mereka sikap bagaimana kita menghargai perbedaan, yaitu dengan berkebinekaan global. Kemudian kita juga bagaimana kita bisa merangsang mereka untuk hidup bergotong royong. Jadi kita baik itu di rumah maupun di sekolah, bagaimana membiasakan peserta didik kita dengan sikap-sikap dan karakter-karakter. Seperti di sekolah, kita juga membiasakan peserta didik kita dengan dimensi-dimensi yang ada di dalam profil pelajar Pancasila. Nah, di sini bagaimana kita memunculkan profil-profil yang ada di dalam dimensi profil pelajar Pancasila itu ya melalui sebuah kegiatan-kegiatan positif yang biasa membiasakan peserta didik kita untuk bisa memunculkan dimensi-dimensi atau karakter-karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di sini kita sebagai pendidik dan orang tua, kita harus bisa menghilangkan pemikiran tentang hukuman dalam bentuk fisik kepada peserta didik kita. Karena hukuman dalam bentuk fisik itu bisa mematikan kreativitas dan juga motivasi peserta didik kita atau anak didik kita. Kemudian kita juga mungkin bisa mengevaluasi reward yang juga sering kita berikan kepada peserta didik kita atau anak kita di rumah. Apakah itu masih sesuai enggak dengan prinsip yang memerdekakan? Jangan-jangan nanti kita dengan pemberian hukuman dan pemberian reward itu bisa menjadikan peserta didik kita menjadi individu yang tidak ikhlas karena mereka merasa apa yang mereka lakukan itu hanya karena takut dihukum, karena hanya ingin mengharapkan imbalan. Jadi kita sebagai pendidik dan orang tua
bagaimana kita bisa mengevaluasi tentang hukuman dan reward yang sering kita berikan kepada peserta didik kita. Baiklah, Bapak Ibu pendengar di seluruh Nusantara, baik itu Bapak Ibu guru dan juga Bapak Ibu orang tua di seluruh Nusantara, mari kita bersama-sama untuk bisa memunculkan dan menebalkan kodrat alam yang sudah dibawa anak sejak lahir tersebut dengan dengan memberikan pendidikan yang memerdekakan agar anak atau peserta didik kita nanti akan mencapai keselamatan dan kebahagiaannya. Terima kasih Bapak Ibu pendengar semua. Salam semangat, salam bahagia untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.